Lo sadar gak sih kalau sekarang kita hidup di zaman dimana energi udah jadi kebutuhan utama. Coba bayangin, lo bangun pagi ngecas HP, nyeduh kopi pakai listrik, terus ngegas ke kantor naik kendaraan berbahan bakar fosil. Semuanya butuh energi. Gak ada energi, kita semua balik ke zaman batu. Dari teknologi, transportasi, sampai eksplorasi luar angkasa, semuanya tergantung sama energi. Dan masalahnya kebutuhan energi ini terus meningkat seiring waktu. Populasi makin banyak, teknologi makin gila, dan kalau nggak ada inovasi energi terbarukan, bumi kita bakal rusak. Jadi gimana kalau kita nggak cuma pakai energi yang ada di bumi, tapi kita menambang sumber energi itu sendiri, sumber energi terbesar yang ada di langit, matahari. Selamat datang di segmen Belajar Dulu. Kita semua tahu kalau setiap peradaban butuh energi besar buat berkembang. Lo bisa lihat dari sejarah manusia dari zaman berburu ke revolusi industri sampai era digital kayak sekarang. Kita butuh bahan bakar buat mesin, listrik buat teknologi, dan tenaga buat eksplorasi. Dan ini bukan cuma masalah kita doang. Semua spesies pintar di alam semesta pasti bakal ngalamin hal yang sama. Kalau lo punya otak, lo pasti bakal cari cara buat bertahan dan berkembang. Contohnya Elon Musk yang bercita-cita bawa manusia ke Mars. Itu bukan sekedar mimpi doang bro, itu kebutuhan. Soalnya kalau kita nggak nyari planet lain, bisa jadi bumi ini bakal kehabisan sumber daya dan kita punah. NASA juga punya proyek gokil kayak James Webb Space Telescope yang tujuannya nyari tanda-tanda kehidupan di planet lain. Intinya kita ini kayak bocil yang baru bisa jalan dan mulai penasaran sama dunia luar. Tapi apa yang bakal terjadi kalau kita punya energi yang hampir tak terbatas? Energi yang saking besarnya bisa dipakai buat ribuan atau bahkan jutaan tahun. Dengan energi segitu gede, kita bukan cuma bisa pindah ke Mars, kita bisa menjelajah seluruh galaksi. Nah, ada satu ide gila yang bisa bikin kita jadi dewa teknologi. Namanya Dyson Sphere. Jadi bayangin, lo punya panel surya di rumah. Panel itu bisa nangkep energi dari matahari buat nyalain listrik lo. Nah, sekarang bayangin kalau kita bikin panel surya raksasa yang nutupin matahari seluruhnya. Boom, kita literally punya pembangkit listrik bintang. Konsep ini pertama kali dicetusin sama seorang ilmuwan bernama Freeman Dyson di tahun 1960. Dia nyaranin kalau peradaban maju bisa mulai ngeruk energi dari bintang mereka sendiri. Dan kalau kita bisa bikin ini, selamat, kita resmi jadi peradaban level 2 di skala Kardashev. Wait, skala Kardashev itu apaan? Oke, ada seorang ilmuwan Soviet, Nikolai Kardashev, yang bikin skala buat mengukur seberapa maju sebuah peradaban berdasarkan seberapa banyak energi yang mereka gunakan. Level 1, peradaban yang bisa pakai seluruh energi yang ada di planet mereka. Level 2, peradaban yang bisa pakai seluruh energi yang dihasilkan oleh bintang mereka. Level 3, peradaban yang bisa pakai seluruh energi di galaksi mereka. Dan kalau kita bisa mencapai level 2, itu berarti kita bisa melakukan hal-hal yang sekarang masih terdengar science fiction. Eksplorasi bintang lain tanpa takut kehabisan bahan bakar, bikin planet buatan, bahkan mungkin jadi peradaban abadi. Tapi ada satu masalah besar. Mungkin lo mikir, ya udah bangun aja, gampang kan? Nope, ini bukan kayak bikin rumah atau gedung pencakar langit. Kita ngomongin megastruktur yang ukurannya lebih gede dari tata surya kita. Dyson Sphere bukan cuma satu cangkang raksasa yang nutupin matahari. Soalnya kalau kita bikin cangkang beneran, tekanan gravitasi bakal bikin struktur itu hancur. Jadi ada konsep yang lebih masuk akal, Dyson Swarm. Dyson Swarm ini bukan satu bola raksasa, tapi jutaan panel surya kecil yang mengorbit matahari, kayak satelit kecil yang kerja bareng buat nyedot energi. Tapi kita butuh bahan yang super banyak buat bikin ini. Nah, daripada kita bingung nyari bahan, kenapa nggak kita tambang aja Merkurius? Kenapa Merkurius?
Pertama, dekat sama matahari, jadi gampang buat dikirim ke orbit. Isinya banyak logam yang bisa dipakai bikin panel surya dan struktur. Dan ya, kalau planetnya hilang nggak ada yang protes, soalnya emang kosong. Jadi idenya simpel, kita hancurin Merkurius buat dapetin bahan-bahan logamnya, kita rakit Dyson Swarm dari bahan-bahan itu, kita mulai nyedot energi matahari buat kebutuhan manusia. Gila kan, kita literally bakal makan planet buat bikin teknologi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bakal bisa bikin ini? Jawabannya mungkin. Teknologi kita masih jauh dari bisa bikin Dyson Sphere, tapi dengan perkembangan AI, robotika dan eksplorasi luar angkasa, ini bisa jadi kenyataan dalam beberapa ratus atau ribuan tahun ke depan. Tapi ada kemungkinan lain. Gimana kalau alien udah bikin ini duluan? Beberapa astronom percaya kalau kita mungkin bisa nemuin Dyson Sphere dengan cara mencari bintang yang hilang atau redup secara nggak wajar. Mungkin di luar sana ada peradaban yang udah mencapai level 2 atau bahkan 3. Dan kalau kita ketemu, itu bakal jadi momen paling mind-blowing dalam sejarah manusia. Jadi menurut lo gimana? Apakah kita bisa bikin Dyson Sphere di masa depan? Atau bakal ada teknologi energi lain yang lebih murah atau gampang? Coba komen di bawah.